Salve Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka bulan Maria tahun 2025 ini, Keuskupan Surabaya secara khusus telah menyiapkan materi pendalaman iman yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tema kita tahun ini adalah Bersama Bunda Maria, menguduskan hidup di tahun Yubileum Pengharapan. Materi ini terbagi dalam 5 sesi. Hari ini kita akan mulai dengan sesi pertama yang bertemakan Tahun Yubileum, Tahun Pengharapan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita membuka pertemuan ini dengan doa. Kita mohon rahmat Tuhan dengan rendah hati, agar Roh Kudus membimbing dan menyertai perjalanan iman kita hari ini. Marilah kita berdoa bersama dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, bersama Putramu yang tunggal, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, dan mohon dengan sepenuh hati, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Semoga melalui pendalaman iman ini, Engkau berkenan memperkaya iman kami, meneguhkan harapan kami, dan menyalakan kasih kami kepadamu, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Marilah kita memeriksa hati dan budi, memohon rahmat pertobatan, sehingga hati dan budi kita menjadi tempat yang subur bagi iman. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam bulan Maria tahun 2025 ini, Keuskupan Surabaya secara khusus mengajak kita untuk memahami dan mendalami tahun Yubileum Pengharapan. Tahun Yubileum itu sendiri berakar dari tradisi bangsa Israel, sebuah perayaan setiap 50 tahun sebagai perayaan syukur atas pembebasan dari tanah Mesir, dan menjadikan tahun tersebut sebagai tahun yang kudus. Kemudian gereja meneruskan tradisi tahun suci ini karena semuanya telah digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang tertulis pada Lukas 4 ayat 21. Dan karena setelah tergenapi, kemudian gereja Katolik merayakan tahun Yubileum ini setiap 25 tahun sekali, dengan maksud agar setiap generasi dapat mengalaminya. Untuk memberikan dasar rohani tahun Yubileum Pengharapan ini, Bapak Suci Paus Fransiskus telah mengeluarkan ajaran iman, yaitu Bulla Spes Non Confundit, yang jika terjemahkan dalam bahasa Indonesia, pengharapan tidak mengecewakan. Dalam ajaran iman tersebut, Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk tetap memiliki pengharapan akan belas kasih Allah dalam Kristus, yang telah menderita, wafat, dan bangkit untuk keselamatan manusia. Meski berbagai persoalan melanda kehidupan kita bersama, yang tidak jarang persoalan-persoalan tersebut menjadikan kita dalam kebingungan, kekecewaan, bahkan putus asa. Di tengah gelombang persoalan yang menghadang hidup kita, Bapak Paus menguatkan kita semua untuk tetap memiliki harapan karena iman dan diwujudkan dalam kasih, bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Berikut ini adalah ajaran iman dalam Spes Non Confundit artikel 1. Dalam semangat pengharapan, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata yang menyemangati ini kepada komunitas Kristen di Roma. Harapan juga merupakan pesan utama dari Yubileum mendatang, yang sesuai dengan tradisi kuno, diproklamirkan oleh Paus setiap 25 tahun. Pikiran saya tertuju pada semua peziarah pengharapan, yang akan melakukan perjalanan ke Roma untuk menikmati tahun suci, dan semua orang lainnya yang meskipun tidak dapat mengunjungi kota Rasul Petrus dan Paulus, akan merayakannya di gereja lokal mereka. Bagi semua orang, semoga Yubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus, pintu keselamatan kita,
yang selalu diwartakan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita. Semua orang tahu apa artinya berharap. Dalam hati setiap orang, harapan bersemayam sebagai keinginan dan harapan akan hal-hal yang baik yang akan datang. Meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, meski demikian, ketidakpastian mengenai masa depan kadang-kadang dapat menimbulkan perasaan yang saling bertentangan. Mulai dari rasa percaya diri hingga kekhawatiran, dari ketenangan hingga kecemasan, dari keyakinan yang kuat hingga kebimbangan dan keraguan. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang putus asa, pesimis dan sinis terhadap masa depan. Seolah-olah tidak ada yang bisa membawa kebahagiaan bagi mereka. Bagi kita semua, semoga tahun Yobel ini menjadi kesempatan untuk memperbarui harapan. Firman Tuhan membantu kita menemukan alasan atas harapan tersebut dengan menjadikannya sebagai panduan kita. Marilah kita kembali ke pesan yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada umat Kristiani di Roma. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah pula Paus Fransiskus, Spes Not Confundit, pengharapan tidak mengecewakan, artikel 1. Dalam artikel yang telah ditulis oleh Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, telah dijabarkan arti harapan secara umum. Harapan merupakan keinginan akan hal-hal baik yang akan datang, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketidakpastian tersebut kadang menimbulkan rasa kekecewaan. Namun bagaimanakah ajaran Gereja Katolik mengenai harapan? Di dalam Katekismus Gereja Katolik, harapan adalah salah satu dari 3 kebajikan teologal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Kebajikan teologal merupakan rahmat yang telah ditanamkan oleh Allah dalam setiap hati manusia, agar manusia dapat mengenali Allah dalam kesehariannya. Arti harapan di dalam Katekismus tertulis pada artikel 1817 hingga 1821. Harapan adalah kebajikan teologal yang melalui kasih karunia Roh Kudus kita mendambakan kerajaan surga dan kehidupan kekal sebagai kebahagiaan kita, dan mengandalkan janji-janji Allah serta pertolongan rahmat-Nya, bukan karena kekuatan kita tapi karena kebaikan dan kesetiaan Allah. Harapan Kristiani adalah percaya bahwa Allah akan memenuhi janjinya untuk menyelamatkan dan memberi kita hidup kekal, dan kita mengandalkan Dia dalam seluruh perjuangan hidup ini. Arti harapan menurut ajaran iman Gereja Katolik ini sebenarnya secara tersirat telah tertulis pada dokumen Spes Non Confundit di atas, yaitu pada bagian momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus, pintu keselamatan kita, di mana pada bagian ini menegaskan bahwa keselamatan datang dari Kristus, yang diwartakan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita. Dan juga pada bagian kutipan terhadap surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dengan demikian, ajakan Bapak Paus bahwa kita hendaknya memperbarui harapan di tahun suci Yubileum ini menjadi kesempatan yang baik untuk merenungkan kembali harapan-harapan hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Apa harapan hidup kita? Apa saja yang membuat kita kehilangan harapan dalam hidup? Kepada siapa kita meletakkan harapan dalam perjuangan hidup sehari-hari? Bapak Paus mengajarkan bahwa bagi murid-murid Yesus, harapan Kristiani tidak akan menipu atau mengecewakan, karena didasarkan pada kepastian bahwa tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Pengharapan Kristiani tidak dapat dilepaskan dari iman kepada Allah dan mewujudkan harapan dalam kasih.
Tanpa iman tidak mungkin ada harapan, dan tanpa kasih, harapan kita hanyalah angan-angan atau keinginan kosong. Hal penting yang ingin ditekankan oleh Bapak Paus adalah firman Tuhan membantu kita menemukan alasan atas harapan. Firman Tuhan memberikan dasar-dasar kebenaran yang menjadi kekuatan untuk memiliki harapan ke masa depan, menuju tujuan sejati hidup kita, di mana firman Tuhan sebagai panduan, berisi kebenaran-kebenaran ilahi, sebagai terang yang membimbing kita menuju tujuan sejati kehidupan kita, yaitu kehidupan kekal. Bapak Suci Paus juga mengajak kita untuk menghidupi apa yang ditegaskan oleh Santo Paulus, bahwa pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Allah yang adalah kasih merupakan alasan dan panduan kita dalam berharap, maka tidak akan pernah mengecewakan. Kasih Allah itulah Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa yang menghancurkan. Karena melalui pembaptisan, Roh Kudus telah dicurahkan ke dalam diri kita, maka dengan kekuatan Roh Kudus ini kita memiliki harapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Bapak Ibu, marilah di tahun suci ini kita memperbarui harapan kita pada Kristus Sang Pintu Kehidupan. Tentu banyak harapan yang ditawarkan oleh dunia, namun Kristuslah harapan hidup kita yang sejati, di mana melalui Kristus berkat Allah menyertai kita semua, selalu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu, materi yang pertama dari pendalaman iman bulan Maria tahun 2025 ini telah selesai. Semoga materi ini dapat memperkaya iman kita, meneguhkan kita dalam pengharapan pada Kristus, terutama harapan akan hidup yang kekal bersama Allah Bapa di surga. Doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pendalaman iman bulan Maria materi pertama ini. Terima kasih karena Engkau selalu menganugerahkan belas kasih pengampunan yang tanpa batas kepada kami. Semoga belas kasih yang Engkau anugerahkan mendorong kami untuk berani bertobat dan menyesali dosa dengan sungguh-sungguh. Sebab pengharapan tidak akan mengecewakan. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.